Bagaimana sebuah surat dari pejabat tinggi Inggris pada tahun 1917 dapat mengubah peta politik dunia dan membuka jalan bagi berdirinya negara Zionis? Perang Dunia I bukan hanya konflik militer antar negara besar, tetapi juga menjadi panggung bagi gerakan Zionisme untuk memperjuangkan cita-citanya. Melalui diplomasi dan strategi politik, mereka berhasil memanfaatkan situasi perang untuk meraih dukungan internasional. Gerakan Zionisme, yang dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti Theodor Herzl dan Chaim Weizmann, telah lama menginginkan tanah Palestina sebagai rumah bagi bangsa Yahudi. Sebelum perang, upaya mereka seringkali ditolak, termasuk oleh Sultan Abdul Hamid II dari Kekaisaran Utsmani. Namun, dengan pecahnya Perang Dunia I, peluang baru muncul untuk memperjuangkan aspirasi tersebut di tengah kekacauan geopolitik. Kekaisaran Utsmani yang menguasai Palestina bergabung dengan blok sentral bersama Jerman dan Austria-Hungaria. Sementara itu, Inggris dan sekutunya mencari cara untuk melemahkan posisi Utsmani di Timur Tengah. Dalam konteks inilah, gerakan Zionisme melihat kesempatan untuk mendapatkan dukungan dari Inggris dengan menawarkan bantuan politik dan ilmiah. Chaim Weizmann, seorang ahli kimia dan tokoh Zionis terkemuka, memainkan peran penting dalam mendekati pemerintah Inggris. Kontribusinya dalam pengembangan proses produksi asetilena, bahan penting untuk amunisi, membuatnya dihargai oleh pejabat Inggris. Weizmann memanfaatkan posisi ini untuk mempromosikan ide pendirian rumah nasional bagi Yahudi di Palestina. Hasil dari lobi ini adalah deklarasi Balfour pada 2 November tahun 1917, di mana Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menyatakan dukungan terhadap pendirian rumah nasional bagi orang Yahudi di Palestina. Deklarasi ini menjadi tonggak penting dalam sejarah Zionisme dan membuka jalan bagi imigrasi Yahudi ke wilayah tersebut. Namun, deklarasi ini juga menimbulkan kontroversi karena bertentangan dengan janji Inggris kepada bangsa Arab dalam korespondensi McMahon Hussein. Janji tersebut menyatakan dukungan Inggris terhadap kemerdekaan Arab sebagai imbalan atas pemberontakan melawan Utsmani. Kontradiksi ini menimbulkan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab di Palestina. Selama perang, gerakan Zionisme juga membentuk Legiun Yahudi, unit militer yang bertempur bersama Inggris melawan Utsmani di Palestina. Partisipasi ini menunjukkan komitmen Zionis dalam mendukung upaya perang Inggris, sekaligus memperkuat posisi mereka dalam negosiasi pasca perang. Legiun ini menjadi cikal bakal kekuatan militer Yahudi di masa depan. Setelah perang berakhir, wilayah Palestina berada di bawah mandat Inggris. Sesuai dengan keputusan Liga Bangsa-Bangsa dalam periode ini, imigrasi Yahudi ke Palestina meningkat pesat, didukung oleh kebijakan Inggris yang mengacu pada deklarasi Balfour. Hal ini menimbulkan ketegangan dengan penduduk Arab setempat yang merasa terancam oleh perubahan demografis. Gerakan Zionisme terus memperkuat posisinya melalui pembangunan institusi-institusi seperti Jewish Agency dan Haganah. Mereka mempersiapkan infrastruktur negara Yahudi dengan membangun sekolah, rumah sakit, dan organisasi pertahanan. Sementara itu, ketegangan dengan komunitas Arab semakin meningkat, seringkali berujung pada konflik bersenjata. Peran Zionisme dalam Perang Dunia I menunjukkan bagaimana gerakan politik dapat memanfaatkan situasi global untuk mencapai tujuannya. Melalui diplomasi, kontribusi ilmiah, dan partisipasi militer, mereka berhasil mendapatkan dukungan dari kekuatan besar seperti Inggris. Namun, langkah ini juga menimbulkan dampak jangka panjang terhadap hubungan antara komunitas Yahudi dan Arab di wilayah tersebut. Bagaimana Kekaisaran Besar Utsmani menjadi kunci krusial dalam pertarungan geopolitik Perang Dunia I, dan mengapa Zionis ingin melemahkannya? Sebagai pusat dunia Islam dan penguasa atas Palestina, Kekaisaran Utsmani menjadi penghalang utama cita-cita Zionisme. Dengan kekuatan wilayah yang luas, Utsmani menjadi target utama Inggris dan sekutunya untuk dihancurkan, demi membuka jalan bagi pengaruh kolonial dan agenda-agenda politik tersembunyi, termasuk proyek negara Yahudi. Sultan Abdul Hamid II, penguasa Ottoman saat itu, sangat menentang tawaran Zionis untuk membeli tanah Palestina. Ia menolak keras ide negara Yahudi di bawah kepemimpinan Theodor Herzl. Bahkan dengan tawaran emas dalam jumlah besar, sang sultan tetap menegaskan bahwa Palestina adalah amanah umat Islam yang tak bisa diperjualbelikan. Posisi ini menjadikan Ottoman musuh politik utama Zionisme. Film kolosal Turki Payitaht Abdul Hamid menggambarkan bagaimana sultan menghadapi berbagai konspirasi internasional. Dalam salah satu episodenya,
digambarkan kelompok Zionis bekerja sama dengan kekuatan Barat dan segelintir pengkhianat internal. Tujuannya, menggulingkan Abdul Hamid dan melemahkan kekuatan Ottoman, membuka jalan bagi realisasi proyek negara Yahudi. Seiring berjalannya perang, gerakan Zionis melancarkan pendekatan ke kekuatan Barat. Mereka membentuk jaringan intelijen dan diplomasi yang bekerja diam-diam di wilayah kekuasaan Ottoman. Beberapa organisasi Zionis bahkan menjalin kontak rahasia dengan perwakilan Inggris di Timur Tengah, menyampaikan kesiapan mereka membantu menggulingkan pengaruh Ottoman di Palestina. Di sisi lain, Inggris menjalankan strategi berlapis kepada bangsa Arab. Mereka menjanjikan kemerdekaan jika membantu melawan Ottoman melalui korespondensi McMahon Hussein. Kepada Zionis, Inggris menjanjikan tanah air di Palestina lewat deklarasi Balfour. Dua janji yang saling bertentangan ini menandai awal dari konflik berkepanjangan antara Arab dan Yahudi. Setelah Utsmani melemah, Inggris masuk ke Palestina dan memegang kendali penuh lewat sistem mandat. Inilah titik awal realisasi politik Zionisme. Mereka mulai melakukan imigrasi besar-besaran, mendirikan institusi politik, ekonomi, dan militer di bawah perlindungan Inggris. Situasi ini memunculkan keresahan di kalangan penduduk Arab lokal yang merasa kehilangan kendali atas tanah mereka. Gerakan Zionis sadar bahwa perjuangan mereka tidak cukup hanya dengan diplomasi. Mereka mulai membentuk kelompok bersenjata seperti Haganah dan Irgun, sambil terus melobi kekuatan besar dunia. Mereka mempersiapkan diri menghadapi konflik horizontal dengan penduduk lokal dan kemungkinan perubahan kebijakan dari Inggris pasca perang. Pada saat yang sama, komunitas Arab Palestina merasa dikhianati oleh Inggris. Janji kemerdekaan tak kunjung tiba, malah digantikan dengan gelombang imigran Yahudi. Sentimen anti-Inggris dan anti-Zionis semakin kuat. Muncullah perlawanan lokal dalam bentuk pemberontakan dan demonstrasi, yang kerap dibalas dengan tindakan represif dari Inggris maupun milisi Yahudi. Zionis berhasil menjadikan tragedi Perang Dunia I sebagai batu loncatan. Mereka mengambil posisi sebagai sekutu strategis kekuatan Barat, memanfaatkan runtuhnya kekuatan Islam Ottoman, dan menancapkan pengaruh secara bertahap. Namun keberhasilan ini dibayar mahal dengan konflik sosial, identitas, dan kekerasan yang terus berlangsung hingga kini di kawasan itu. Strategi yang dijalankan oleh Zionisme kala itu bisa dikatakan efektif secara geopolitik, namun penuh kontroversi secara moral dan kemanusiaan. Dukungan yang diperoleh dari Inggris membuka jalan legalitas internasional, tetapi sekaligus memicu permusuhan lintas generasi antara dua komunitas besar. Perang Dunia I bukan hanya soal front barat dan parit-parit berdarah di Prancis, ia juga tentang bagaimana satu kekaisaran Islam diruntuhkan secara sistematis, dan bagaimana kepentingan Zionis ikut menumpang pada kekacauan global untuk menapak maju di atas puing peradaban lama. Runtuhnya Kekaisaran Ottoman bukan akhir dari cerita, melainkan awal babak baru konflik ideologi, tanah, dan identitas. Dari puing Istanbul hingga gurun Palestina, lahirlah garis-garis batas baru yang tidak lahir dari sejarah lokal, melainkan dari meja perundingan para pemenang perang. Di dalamnya, terdapat kepentingan Zionis yang sudah tertanam sejak awal dengan strategi yang rapih dan penuh kalkulasi. Deklarasi Balfour pada 1917 menjadi simbol kemenangan diplomasi Zionisme, satu surat pendek, tetapi pengaruhnya membentang seabad kemudian, bukan hanya membuka jalan bagi negara Israel, tetapi juga menciptakan krisis kemanusiaan berkepanjangan bagi rakyat Palestina. Ironisnya, semua ini terjadi karena satu ledakan di Sarajevo yang menjalar hingga jantung Timur Tengah. Banyak pihak mungkin menolak membicarakan keterlibatan Zionisme dalam konteks ini, tapi sejarah selalu menyisakan jejak dari pertemuan rahasia, proposal Herzl, hingga campur tangan diplomatik. Semuanya membentuk jaringan pengaruh yang turut menentukan arah dunia. Dunia pasca perang tidak hanya berubah karena senjata, tetapi juga karena kepentingan-kepentingan tersembunyi yang tak terlihat di medan tempur. Bagaimana jika sebenarnya Perang Dunia bukan sekadar konflik antar negara, melainkan panggung tersembunyi bagi kekuatan-kekuatan yang ingin membentuk dunia baru? Inilah yang membuat sejarah layak dikaji lebih dalam, bukan sekadar dihafal, karena di balik diplomasi dan senjata, selalu ada kepentingan, dan memahami siapa yang mengambil untung, kadang jauh lebih penting daripada siapa yang menang.